Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini, oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang selalu melimpah bagi kami semua. Kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini, itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Dan jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami semua, supaya melaluinya hidup kami semakin dibaharui tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dengan tema ketika rintangan menghadang. Sekali lagi, ketika rintangan menghadang. Di dalam bacaan Kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 23 berbunyi demikian. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji penyertaan Tuhan tidak serta-merta membuat pelayanan berjalan dengan mulus. Tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada rintangan yang mencoba menghambat
bahkan menghentikan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, mengisahkan tentang bagaimana Musa menghadap Firaun untuk meminta izin bagi Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah, seperti yang dituliskan pada ayat sebelumnya. Selanjutnya di ayat yang kedua, Firaun menolak permintaan itu sebab ia tidak mengenal Allah Israel. Bangsa Mesir memiliki banyak dewa-dewi, sehingga untuk apa pergi ke padang gurun menyembah Allah Israel? Firaun yakin bahwa dewa-dewi Mesir memiliki kuasa jauh lebih besar daripada yang dimiliki para Allah bangsa lain, termasuk Allahnya Israel. Bagi Firaun, perjalanan itu hanya membuang-buang waktu yang seharusnya dipakai untuk bekerja. Sebagai jawaban atas permintaan Musa dan Harun itu, Firaun justru makin mempersulit keadaan orang Israel. Firaun meningkatkan pengawasan dengan ketat. Ia menekan rakyat Israel dengan cara menghilangkan bahan baku, namun menuntut hasil yang sama dan kualitas kerja yang tidak berkurang sama sekali. Dengan memperlakukan orang Israel sedemikian kejam, berat, dan tidak manusiawi, Firaun berharap akan membuat harapan Israel untuk bebas menjadi pupus dan semangat mereka pergi menyembah Allah menjadi pudar. Firaun mengobarkan api diskriminasi antara mandor Mesir dan Israel sebagai suatu upaya memancing reaksi orang Israel supaya menganggap Musa dan Harunlah penyebab kesusahan ini, sehingga bangsa Israel sendiri berbalik menyerang Musa dan Harun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keinginan kita untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya dapat dan sering dirintangi dengan berbagai alasan, seperti keadaan diri yang tidak memungkinkan, keluarga yang menghambat, mungkin juga karena adanya acara-acara tertentu yang lebih menarik atau keperluan lain yang lebih penting dan lain sebagainya. Menghadapi situasi seperti ini seharusnya membuat kita semakin membulatkan tekad mencari Tuhan dan tak peduli apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita memprioritaskan Tuhan dan setia mengikut Dia dalam berbagai tantangan yang kita hadapi? Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi kita. Prioritas kita adalah mengikut Tuhan senantiasa, walaupun ketika banyak rintangan menghadang. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami terus belajar untuk setia mengikuti Engkau, walaupun di tengah rintangan yang mungkin menghadang. Kami juga terus memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari ini, supaya kami tidak dipengaruhi oleh berbagai situasi yang ada. Tetapi kamilah yang dapat menguasai situasi itu oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.